Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Dani Firmansyah. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah teori probabilitas dengan materi Bayes Theorem. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Bayes Theorem? Sebelumnya, sebelum aku menjelaskan materi Bayes Theorem, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, bentar, next slide. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Firmansyah dengan NPM 25032010091. Nah, untuk paralel saya sendiri yaitu paralel B. Untuk sesuai yang tadi saya sebutkan, Bayes Theorem sendiri termasuk materi dalam mata kuliah teori probabilitas. Untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Andias Mukti Pradanarka SDMT atau biasa disebut dipanggil dengan Pak Dias. Next. Nah, di sini sebelum aku ngejelasin apa itu Bayes Theorem, aku akan ngasih suatu kasus yang dimana ini sering terjadi di UPN pada suatu hari atau latar belakang ya teman-teman. Jadi pada suatu hari saya lupa meletakkan karcis motor karena saya terburu-buru untuk pergi ke kelas karena jam mata kuliah akan dimulai. Setelah selesai kelas, saya baru menyadari akan hal tersebut. Saya pun mulai panik dan memiliki beberapa dugaan mengenai karcis saya. Emang apa sih hubungannya? Jadi, Bayes Theorem sendiri tuh kayak rumus yang digunakan untuk mencari sesuatu dari yang mulai awalnya itu dugaannya itu awalnya besar kayak apa ya kayak dugaan awal itu menyebarnya banyak hingga menyempit dan hingga bisa menemukan sesuatu hal. Itu ya teman-teman. Next slide. Nah, untuk di sini selanjutnya prior probability atau dugaan awal. Nah, untuk dugaan awal sendiri, yang pertama mungkin saya memasukkan ke dalam dompet dan tas. B1. Terus dugaan kedua saya meletakkan di dalam jok motor atau B2, dan dugaan yang terakhir karcis terbang entah kemana, dugaan ketiga atau B3. Nah, untuk probabilitas awal setiap kejadian dari dugaan awal tersebut, untuk yang PB1 yaitu 45% atau 0,45. Untuk PB2 35% atau 0,35. Nah, untuk PB3 yaitu sebesar 20% atau 0,20. Baik, next slide. Nah, selanjutnya likelihood. Apa sih likelihood itu? Likelihood sendiri merupakan kayak kita itu diyakinkan sama seseorang mengenai bukti atau petunjuk selanjutnya untuk mengetahui atau mendalami kasus tersebut. Jadi kemudian teman saya yang berjarak beberapa bangku di kelas itu memberitahu kepada saya dan menjadi bukti atau petunjuk terbaru saya, yang dimana biasa disebut signal A. Nah, di sini untuk kasus yang pertama atau kejadian yang pertama, PA1 given B1 itu sebesar 15% atau 0,15, yang dimana masih ada kemungkinan terjadi B1. Nah, di sini kenapa masih ada kemungkinan? Karena ketika saya setelah di sepeda motor, saya di situ kata teman saya sempat membuka tas, tapi dia tidak tahu bahwa saya itu membuka dompet atau tidak. Jadi ini masih memungkinkan. Nah, untuk yang kejadian 2 atau PA2 given B2 itu sebesar 75%. Sangat mungkin terjadi B2. Di sini teman saya dengan jarak yang hampir beberapa motor aja, dia melihat saya membuka jok untuk memasukkan helm, dan kemudian di sana juga saya sedang memegang karcis setelah saya masuk. Jadi teman saya itu masih menduga 75%. Nah, untuk yang kejadian ketiga sendiri atau PA3 given B3 sendiri itu sebesar 10% atau 10% atau 0,10, yang dimana tidak terlalu memungkinkan terjadi B3 karena ketika saya masuk emang anginnya kencang, tapi kata teman saya memegang karcis itu hingga ke parkiran. Nah, next slide. Sebentar, ada kendala guys.
Nah, selanjutnya update. Update sendiri di sini digunakan untuk mencari rumusnya. Nah, untuk di situ PAJ sama dengan keseluruhan dari PAJ given BI dikali PBI. Itu biasanya digunakan untuk mencari probabilitas total kemunculan A. Nah, untuk yang pertama, PA sendiri dengan rumus sama dengan PA1 given B1 dikali PB1, kemudian ditambah PA2 given B2 dikali PB2, kemudian ditambah PA3 given B3 dikali PB3. Nah, untuk PA-nya sendiri sama dengan kemudian A1-nya dimasukkan berarti 0,45, B1-nya dikali 0,15 kan teman-teman tadi. Nah, terus kemudian PA2B2 PA2 given B ulang guys, maaf. Untuk rumus kemudian dimasukkan A1 given B1 0,45, PB1 0,15, berarti 0,45 dikali 0,15 yaitu 0,0675. Terus ditambah PA2B2 given B2 0,35 dikali PB2 yaitu sebesar 0,75. Berarti untuk hasilnya 0,2625. Terus selanjutnya ada PA3 given B3 yaitu sebesar 0,20 dikalikan dengan PB3 yaitu sebesar 0,10 yaitu ditambah 0,02. Nah, kemudian 0,0675 ditambah 0,2625 ditambah 0,02 yaitu menjadi sebesar 0,35. Next. Nah, selanjutnya sendiri ada posterior probability yang dimana pembaruan atau perbarui keyakinan pada setiap kejadian. Jadi untuk rumusnya sendiri posterior probability itu PBI given AJ sama dengan PAI given BJ dikali PBJ per PA. Nah, di sini berarti kita coba untuk yang pertama yaitu PB1 given A sama dengan 0,5 PAI given BJ. Nah, di sini tuh berarti I-nya diganti 1, BJ-nya AJ-nya juga diganti 1. Berarti A1 given B1-nya itu sama dengan 0,15. Terus dikali PB1 berarti dikali 0,45 dibagi 0,35 sebesar 0,193 atau bisa disimpulkan 19%. Begitu pula dengan kejadian kedua yaitu PB2 given A sama dengan A2 given B2 yaitu 0,75 dikalikan PB2 yaitu 0,35 dibagi 0,35 sama dengan 0,750 atau 75%. Dan yang kejadian ketiga juga begitu juga, PB3 given A sama dengan kan PA3 given B3 yaitu 0,10, PB3 yaitu 0,20 atau dibagi PA yaitu 0,35 dengan hasil 0,057%, 0,057 atau bisa dibulatkan jadi 0,060. Nah, itu sama dengan 6%. Next. Jadi dari beberapa kejadian tersebut dapat saya simpulkan atau tarik kesimpulan yaitu yang pertama prior terbesar pada pertama kali yaitu adalah B1 sebesar 45%. Prior sendiri itu dugaan awal terbesar 45%. Ini masih dipegang oleh B1. Namun karena likelihood atau dugaan teman saya di B2 sangat tinggi yaitu 75%, maka posterior yang diperbarui menjadi sangat tinggi untuk B2 yaitu 75%. Evidence signal A setelah secara dramatis mengubah keyakinan awal dari kejadian B1 ke kejadian B2. Jadi untuk dugaan saya yang pertama terbesar adalah B1, kemudian sama teman saya dipecahkan menjadi B2. Gitu teman-teman. Jadi dapat ditarik kesimpulan dugaan awal saya tidak sesuai dengan dugaan teman saya. Next slide, Kak. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan di-share di kolom komentar ya. Dijawab di kolom komentar ya. Aku tunggu komentar kalian. Dan next. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya dan maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan karena kita sama-sama maba dan saya juga masih belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.